Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3059. Hati-hati, seru gadis muda itu segera setelah melihat serangan lelaki tua itu. Sambil terkekeh, Lin Yan, tanpa basa-basi lagi, melambaikan tangannya dengan santai, menghasilkan semburan kekuatan yang langsung menangkis kekuatan lelaki tua itu. Bang! Detik berikutnya, di tengah perhatian semua orang, tubuh lelaki tua itu langsung hancur berkeping-keping, termasuk labu giok yang dipegangnya. Kekuatan yang melonjak, yang belum padam, menyebar ke segala arah seperti angin kencang, langsung memusnahkan semua praktisi sekte Fang Tianhua yang hadir. Dengan satu kekuatan, itu seperti kehancuran. Mengejutkan banyak praktisi. Semuanya baik-baik saja sekarang, kata Lin Yan, menatap kera emas itu. Ia kemudian melepaskan kekuatan fisiknya, menyebabkan darah di labu giok kembali ke tubuh kera emas. Ia bahkan melepaskan kekuatan kayunya untuk menyembuhkan luka kera itu. Kera emas itu menatap Lin Yan dengan tatapan terima kasih yang tulus di matanya. Ia hendak bersujud kepada Lin Yan, tetapi dihentikan oleh Lin Yan. 10.000 tahun yang lalu, kera emas itu sudah luar biasa. Buah yang dipetiknya mengandung misteri langit dan bumi, dipenuhi dengan pola-pola yang luar biasa. Sayangnya, selama 10.000 tahun terakhir, aura Lin Yan telah berubah. Kera emas ini tak lagi dikenalinya. Wus! Detik berikutnya, kera emas itu bangkit dan tiba-tiba terbang menjauh. Ia tampak sangat cemas. Lin Yan memusatkan perhatiannya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ia segera mengikutinya. Kau, kata gadis berbaju biru itu, kau membunuh orang-orang dari sekte Fang Tianhua. Mereka akan membalas dendam padamu. Sayangnya, begitu suaranya jatuh, Lin Yan dan kera emas itu lenyap dari pandangannya. Aduh, semua orang di dunia ini begitu cemas. Aku ingin tahu kemana perginya saudaraku. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku dan bepergian ke sini sendirian dari benua Tianxuan, gumam gadis itu dalam hati, lalu bergerak ke suatu arah. Guntur bergemuruh, dan kilat keemasan menyambar tanpa henti. Di seberang pegunungan, banyak kultivator berkumpul. Mayoritas berasal dari klan harimau kuno. Sosok mereka dingin, membawa niat membunuh. Hal ini membuat banyak orang takut untuk mendekat. Mata mereka tertuju ke suatu tempat. Di sana, ada seekor kera emas dengan perut buncit, hendak melahirkan. Kera emas purba yang telah lahir pasti sangat berbakat. Ia harus dibunuh, dan tulang, urat, serta darahnya harus diambil agar tuan muda dapat memandikan jasadnya. Seorang kultivator paruh baya dari klan harimau purba berkata. Ya, mendengar ini, para kultivator lain dari klan harimau purba langsung mengangguk. Kejam sekali. Seorang pria gemuk di samping diam-diam terkejut. Jika kera emas itu jatuh ke tanah, lawanlah. Klan harimau purba bukanlah klan tertinggi dari klan binatang purba. Meskipun garis keturunan mereka tidak lemah, mereka belum berada pada level yang dapat menekan segala arah. Kelahiran kera emas purba ini adalah fenomena yang sangat aneh. Jika kita bisa melawannya dan pergi, ia bisa menjadi binatang purba yang melindungi klan. Bagaimana dengan kera emas ini? Ia pasti akan menghentikan kita. Banyak kultivator memandang kera emas betina itu. Ia mampu melahirkan kera emas purba, jadi garis keturunannya pasti kuat. Bunuh dia dan ambil tulang, meridian, tulang, dan darahnya. Sebuah pikiran dingin muncul. Pada saat ini, semua praktisi berbisik satu sama lain dan mengangguk. Gemuruh, guntur emas. Meraung, mengguncang 4 penjuru. Dao agung terkurung dalam petir ini. Namun, sesaat kemudian, pusaran besar muncul di awan petir. Lalu semuanya, para kultivator memusatkan pikiran mereka dan melihat kekuatan hisap yang terbentuk di dalam tubuh kera emas betina. Kemudian, kekuatan dari awan petir turun langsung ke tubuhnya, berkumpul di perutnya. Guntur emas ini mengandung kekuatan yang luar biasa, dan ia telah menyerap semuanya. Banyak individu kuat mengerutkan kening. Mereka langsung menyadari bahwa kekuatan ini telah diserap oleh kera emas kuno yang belum lahir. Ini benar-benar keajaiban. Jika kita tidak membunuhnya, sosok yang tangguh akan muncul dari suku kera emas kuno, mungkin akan menekan suku kita sendiri. Pada saat ini, para kultivator dari klan serigala kuno juga muncul, tatapan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, hubungan kedua suku binatang purba itu sedang tidak baik. Namun pada saat ini, klan monyet kuno muncul, mata mereka berkilauan dengan emas. Jika ia lahir, kita harus melindunginya.
Para kultivator klan monyet kuno berkomunikasi satu sama lain. Kera emas kuno dan klan monyet kuno memiliki garis keturunan yang paling dekat. Sekarang setelah seorang jenius telah tiba di dalam klan kera emas kuno, mereka tidak akan membiarkan diri mereka terbunuh. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawa, mereka akan melindungi pertumbuhan dan kemakmuran klan kera emas kuno. Boom! Guntur dan kilat meraung, dan pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba bergema di 4 penjuru. Kera emas kuno telah muncul. Tiba-tiba, dunia dipenuhi cahaya keemasan yang berkilauan, mencapai kecemerlangan yang sangat menyilaukan. Mendengar suara itu, banyak kultivator gemetar. Para kultivator klan binatang kuno merasakannya lebih tajam, hampir tak terbendung oleh kekuatan tersebut. Beberapa bahkan merasakan ras darah mereka berpacu, hampir bersujud menyembah. Ini adalah penindasan garis keturunan yang sesungguhnya. Klan kera emas kuno sungguh sangat kuat. Jika dibiarkan tumbuh, garis keturunannya pasti tak tertandingi, mungkin menjadi klan binatang tertinggi yang menyaingi klan naga kuno, klan Phoenix kuno, dan klan Taoti kuno. Rebut. Sebuah suara terdengar saat itu. Dalam sekejap, seberkas cahaya dan bayangan muncul. Siapa yang berani bergerak? Banyak kultivator dari klan monyet kuno melangkah maju, langsung menjaga klan kera emas kuno. Namun, melalui celah di antara siluet mereka, para kultivator masih bisa melihat kera emas kuno yang baru lahir. Kera emas kuno ini kecil, seukuran bayi manusia. Namun tubuhnya bersih tanpa noda, bulu keemasannya seolah dipenuhi emas. Berbaring di pelukan induknya, matanya masih terpejam, ia tampak sangat tenang. Dahinya, retakan apa itu? Banyak yang bertanya-tanya, mengamati dengan saksama, hanya untuk menemukan retakan kecil di dahi kera emas kuno. Bunuh dia. Tak ada kultivator yang terlalu peduli. Klan harimau kuno, klan serigala kuno, dan kultivator lainnya berteriak sambil menyerbu klan monyet kuno. Dalam sekejap, seluruh klan monyet kuno terpaksa menyerang. Detik berikutnya, berkas cahaya berputar-putar, langsung menuju kera emas kuno. Namun bulu induknya berdiri tegak, langsung melawan kekuatan tersebut. Kelahiran ini terjadi saat induk kera emas berada dalam kondisi terlemahnya. Oleh karena itu, sulit baginya untuk melawan kekuatan yang datang. Namun, meskipun ada bekas luka di tubuhnya, ia menolak untuk melepaskannya, memeluk kera emas kuno kecil itu, menggunakan seluruh tubuhnya untuk melawan semua kekuatan yang dimilikinya. Raungan. Pada saat ini, terdengar raungan rendah. Kemudian, kera emas itu datang, melangkah ke tempat ini, dan langsung berada di samping kera emas betina. Raungan. Kera emas betina melihat luka-luka di tubuh kera emas itu dan tiba-tiba meraung, merasa sangat tertekan, dan kera emas itu menatap bekas luka di tubuh kera emas betina dan juga meraung. Kemudian mereka melihat kera emas kecil itu, melihat penampilannya yang sedang tidur, dan tiba-tiba menunjukkan senyum seperti manusia, yang begitu lembut. Ini pasti ayah dari kera emas kuno kecil itu. Bunuh dia bersama-sama, cibir kultivator dari klan harimau kuno itu.